Semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang itu saya yang tahu, dia yang tahu, polisi yang tahu kalau aku tuh nggak diam. Tersangka YA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Tahapan periksa dan analisa video forensik yang kami lakukan adalah salah satunya adalah melakukan proses backup copy terhadap DVR CCTV yang kami terima dari penyidik Polda Metro Jaya. Lalu kami lakukan juga proses backup export yang setiap tahapannya itu dilakukan proses dokumentasi. Sehingga dalam pemeriksaannya kami nanti juga di persidangan akan diminta keterangan bahwa semuanya terdokumentasi. Salah satu akreditasi juga menentukan bahwa apa yang kami lakukan itu harus terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut kami lakukan pemeriksaan live analysis dan kita lakukan backup copy yang dilakukan oleh ahli dari pemeriksa kami, juga ada pemeriksa dari puslapor yang telah bersertifikasi secara internasional, dan kami juga lakukan proses imaging terhadap flash disk yang kami lakukan proses backup copy-nya. Dan kami juga lakukan metode analisis berupa pemeriksaan metadata dan analisis hash untuk memastikan bahwa metadata yang terhadap video tersebut itu benar adanya, bersumber dari DVR-nya langsung. Jadi memang kami lakukan backup copy dari situ dan kami lakukan hash analysis untuk membuktikan bahwa setiap file digital itu mempunyai karakteristik khusus dalam filenya. Jadi file digital mempunyai ciri-ciri khusus sehingga dia mempunyai sidik jari digital. Sehingga nanti ketika di persidangan akan di challenge dengan ahli lain pasti akan sama. Karena prinsip kami di digital forensik maupun forensik itu bisa diuji dengan alat yang sama dan kompetensi yang sama tentunya. Untuk menjaga hal tersebut kita juga melakukan hash analisa NT5 dan SHA-1 SH256, dan juga kami lakukan proses analisa terhadap keutuhan frame dan keaslian video dengan menggunakan analisis tools dan software video forensik. Dari hasil pemeriksaan berdasarkan data-data investigatif, tentunya kami juga mendapatkan data investigasi dari penyidik, karena setiap barang bukti yang kami terima itu harus dilakukan koordinasi dengan data-data investigatif. Kita mendapatkan 5 file video. Yang pertama adalah A05 strip 2024 0127 14072, yaitu menandakan kamera 05. Dari penamaan ini juga kami bisa menyimpulkan bahwa ini sudah sesuai karena memang 2024 itu menandakan tahunnya 01 bulan dan 27 tanggal kejadian. File kedua adalah A05 2024 0127 163911, yaitu pada kamera 05. Ketiga yaitu file video dengan judul A11 strip 2024 1271 40000 kamera 11. Yang keempat A14 strip 2024 0127151856 kamera 14. Yang kelima adalah A14 strip 2024 012716530 kamera 14. Pukul 16.48 waktu CCTV, tampak tersangka melakukan gerakan mencurigakan, tadi sudah disampaikan Pak Dir, jadi diduga menenggelamkan. Nanti juga kami akan berkoordinasi dengan ahli gerak tubuh dan ahli yang lain. Disinilah momen penting yang kami analisa di kamera 14, yaitu A14 2024 0127151856 waktu CCTV, yaitu area kolam renang yang menyorot pada sisi sebelah kiri kamera, yaitu ada memang 12 timeline tampak tersangka mendekat ke korban. Yang tadi disampaikan Pak Dir, diduga melakukan upaya penenggelaman dan gerakan menarik korban. Kami akan menerangkan tentang hasil pemeriksaan barang bukti organ hati. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan cyanida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Hasil pemeriksaan organ hati korban adalah negatif, tidak ditemukan senyawa berbahaya di organ
korban Raden Adante Khalif Pramudityo. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang ketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah, kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari awal saat korban beberapa saat setelah dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal, sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Namun berdasarkan dari keterangan dari dokter awal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, yaitu di Rumah Sakit Islam Pondokopi dan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tanda-tanda tersebut ditemukan dalam pemeriksaan mereka. Sehingga ada tanda-tanda terendam pada kondisi korban itu memang dipastikan ada. Selanjutnya untuk pemastian adanya tenggelam atau tidak, di bidang kedokteran forensik kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua organ tubuhnya, sehingga kami lakukan otopsi tersebut. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian juga untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari. Karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang, itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke Puslapor Barreskrim Polri di Sentul, kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Premier Jatinegara ada tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya, kemudian tangannya keriput, ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut cyanosis ya atau keunguan, kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat. Gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik ditambah tadi diperkuat dengan puslapor dari Toklin bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam, itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Kabid Humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman, itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video yang nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli.